Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini kembali kita bisa menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, zikir kita, doa-doa kita, dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang mana pada hari ini membahas tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq. Khandaq itu dalam bahasa kita parit, ya, parit besar. Disebut dengan perang Khandaq karena memang strategi yang diambil Nabi adalah dengan membuat parit, ya. Disebut juga dengan perang Ahzab, makanya ada surat Al-Ahzab, ya. Kenapa disebut perang Ahzab? Ahzab itu jamak dari Hizbun, jamaknya Ahzab, artinya adalah kelompok. Kenapa disebut perang banyak kelompok? Ahzab itu banyak kelompok karena ini perang merupakan persatuan dari penduduk Mekah, digabung dengan orang Yahudi, digabung dengan musyrikin yang lain, mau mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perang ini disebut dengan perang Ahzab, perang kumpulan-kumpulan dari banyak kabilah dan kelompok yang diduga jumlahnya sampai pada 3.000 pasukan, sedangkan Nabi Muhammad saat itu kurang lebih 1.000 pasukan. Jadi musuh ini 3 kali lipat. Kami sedikit ceritakan awal mula dari perang Khandaq ini. Sudah barang tentu adanya kabilah-kabilah di bangsa Arab, kaum musyrikin, di antaranya Ghatafan, dan dari penduduk Madinah yang beragamakan Yahudi, Bani Nadir, dan nanti disusul dengan Bani Quraidah, bersatu padu ingin menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang saat itu sedang dalam kondisi sangat paceklik, sampai Nabi itu jarang makan saking pacekliknya tahun-tahun itu. Karena musuh ini begitu banyak dan beragam, Nabi bermusyawarah dan meminta pendapat seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Farisi itu bahasa Arab artinya Persia. Ini karena sahabat ini aslinya orang Persia, asalnya dari Persia. Ditanyalah oleh Nabi, "Ya Salman, di kampung kamu, di negeri kamu sana, kira-kira apalah strategi perang yang sering kalian pakai kalau sedang dikepung begini nih, mau diserang?" "Oh, kalau kami biasanya ya Rasulullah buat parit besar mengelilingi kota sehingga musuh tidak bisa masuk. Kalau mereka mencoba untuk masuk, dengan mudah kita akan serang dari dalam."
Rupanya strategi ini diterima oleh para sahabat. Akhirnya berbondong-bondonglah sahabat bersama Rasulullah dengan kondisi yang sangat sulit saat itu, membuat parit yang disebut dengan Khandaq. Menurut ahli sejarah, berapa sih Pak Ustadz panjang, dalam, lebarnya Khandaq ini? Panjangnya Pak, kurang lebih 5,5 kilometer. Bisa Bapak bayangkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad. Untuk kita itu Pak, kita ini nerima manisnya baik jadi orang muslim. Di balik kenikmatan kita sebagai orang muslim, ada perjuangan yang luar biasa. 5,5 kilo Pak. Dan kita bisa bayangkan tanah di Arab itu bukan cak tanah kita ini lembut, batu Pak. Bagaimana sulit, belum ada eskapator, murni hanya dengan besi-besi, palu-palu seadanya. Panjangnya 5,5 kilometer kurang lebih, lebarnya 4,6 meter kurang lebih, yani 4,5 meter lah lebarnya. Ya, dari sini ke Afif maju lagi. Ya, 1, 2, 3, 4,5, ya seambal inilah Pak, kurang lebih ya 4,5 meter. Dalamnya berapa Ustadz? 3,5 meter kurang lebih. Ya seginilah Pak. Bisa bayangkan itu bagaimana sulit dan perjuangan Nabi Muhammad. Dan itu bahu membahu ya, dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana naghzuhum wa la yaghzuna nasiru ilaihim. Kata Rasulullah, saat inilah kita akan memerangi mereka dan mereka tidak bisa memerangi kita. Ya jelas, dengan sistem ini musuh tertahan di luar, sekalinya coba masuk langsung dipanah dari dalam, langsung ditombak dari dalam, sehingga tidak ada yang berani mencoba masuk Pak. Ya. Dan saya bacakan satu hadis yang cukup panjang, salah satu episode yang terjadi pada perang Khandaq. Disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, inna yaumal Khandaq, kami para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahfiru, ya kami menggali sebuah paritan besar, fa'aradat au uridat kudiyatun syadidatun faja'u ila rasul ila nabi. Jadi begitu buat parit besar itu Pak, rupanya di tengah proses itu ketemu batu yang sangat besar dan sangat keras. Kami ngeluh sama Nabi, tidak sanggup Nabi ini, keras nian batunya. Akhirnya mereka melaporkan itu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ana nazil, biar saya saja yang mecahkannya, biar saya yang mecahkannya. Thumma qama wa batnuhu ma'subun bihajar wa labithna 3 ayyamin la nadhuqu dhawaqan. Akhirnya Nabi minta dikasih semacam palu besar untuk memecahkan batu besar itu. Dalam riwayat lain, ketika Nabi memecahkan batu itu, beliau berkata, Allahu Akbar, futihat li mafatihu Faris atau mafatihu Asyam. Kata Rasulullah ini Pak, begitu mecahkan batu, Allah Maha Besar, pada satu saat nanti Syam, Damaskus dan sekitarnya akan tunduk ke dalam wilayah Islam. Dan aku saat ini sudah mulai bisa melihat istana-istana merahnya. Saat itu Syam dikuasai oleh kekuatan besar bernama Romawi.
Mecahkan lagi, pecah itu Pak sepertiga, sempal dari batu besarnya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, Allahu Akbar. Begitu dipecahkan, pecahlah sepertiga yang kedua, dan beliau berkata, insya Allah Persia akan tunduk kepada Islam, pada kekuatan muslimin. Dan hari ini aku sudah bisa melihat istana putihnya. Akhirnya pentungan pukulan yang ketiga, hancurlah batu itu, dan Nabi berkata, Yaman pun akan menjadi wilayah Islam. Bayangkan itu Pak, diucapkan di tengah susah, di tengah dikepung, tapi Nabi memberikan motivasi yang luar biasa bahwasanya kerajaan-kerajaan besar yang mengelilingi Jazirah Arab saat itu akan masuk dan tunduk dalam wilayah kaum muslimin. Kemudian ketika Nabi mentung batu itu Pak, baju Nabi ini agak kebuka, sehingga sahabat Jabir bin Abdullah melihat ada batu di perut Nabi yang diikat di bawah lambungnya. Jadi ada batu ditaruh Nabi di bawah lambung, diikatkan di tubuhnya. Apa artinya Ustaz? Nabi lapar Pak. Nabi menahan lapar dengan cara meletakkan batu itu untuk mengurangi rasa laparnya. Sahabat Jabir bin Abdullah yang melihat itu nggak tahan Pak, nggak tega. Seorang Nabi harus menahan lapar, dan disebutkan kami 3 hari hampir tidak merasakan makanan. Para sahabat saat itu termasuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat Jabir bin Abdullah pun meminta izin untuk pulang karena nggak sanggup melihat Nabi yang saat itu sebetulnya sangat lapar. Namun beliau tidak beritahukan itu kepada para sahabat. Singkat cerita, begitu pulang ke rumah, berkata kepada sang istri, bertanya, wahai istriku, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan lapar dan aku nggak sabar melihatnya. Apa yang kamu punya di rumah? Kata sang istri, indi syairun wa inaq, ada sedikit gandum dan ada seekor kambing kita, anakan kambing. Ya sudah, kita sembelih dan kita masakkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah masak, sahabat Jabir bin Abdullah menemui Nabi Muhammad pelan-pelan, diam-diam, berkata, ya Rasulullah, tu'aimun li. Nabi, uang rumahku lah nyediakan makan tapi dikit, tidak banyak. Faqum anta ya Rasulullah wa rajulun wa rajulan. Nabi, mohon berkenan makan di rumah kami, dan kalau nak ngajak uang sikok 2 baik karena makanannya dikit. Kata Rasulullah, memang berapa yang kamu masak? Ada ya Rasulullah, kambing kecil sama gandum dikit. Kata Rasulullah, oh kathir, tayyib, oh ini banyak ini. Oh tidak Nabi, dikit nih ini. Ya sudah, katakan pada istrimu jangan dikeluarkan sayur sop, ya, daging dari tungkunya, begitupun roti dari tempat panggangnya, jangan dikeluarkan. Ada apa pikir sahabat Jabir ini? Rupanya Nabi langsung berdiri. Nabi berkata, ayuhal muslimun. Seluruh sahabat yang sedang menggali itu dipanggil Nabi, kaum muhajirin dan ansar. Ada undangan makan dari sahabat Jabir. Kata sahabat Jabir, ya Rasulullah, dikit makannya, udah kata sudah jalan saja. Takut ini sahabat Jabir, khawatir. Akhirnya dia lebih dulu untuk pulang dan memberitahukan kepada istrinya, waihak, aduh celaka gitu, uang 1000 nak datang galau ke rumah, nak melok makan. Apa kata sang istri? Loh memang kamu tidak ngenjuk tahu toh apa yang kita makan? Udah aku beritahu, tapi Rasulullah justru ngundang seluruh sahabat untuk ikut makan. Dan Nabi berpesan untuk tidak mengeluarkan daging dari tungkunya, dari wajannya, dan tidak mengeluarkan roti dari tempat panggangnya. Singkat cerita,
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, satu demi satu dari sahabat itu makan semua, kenyang semua, dan tidak berkurang sedikit pun dari masakan sahabat Jabir bin Abdullah. Dan ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang terdapat dalam kitab yang biasa kita baca. Nanti saya akan tambahkan dari beberapa referensi kejadian-kejadian penting yang mungkin perlu untuk kita sampaikan. Namun sebelum itu ada beberapa hal terkait riwayat yang tadi kita baca. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi, Pak? Yang pertama, luar biasanya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Manisnya kita menjadi orang muslim hari ini tidak lain berkah ya dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dan beliau tidak minta apa-apa dari kita. Ya, sama sekali tidak minta apa-apa. Yang kedua, Nabi menahan laparnya, Pak, sampai meletakkan batu di bawah lambungnya. Ini yang sebetulnya sering kita baca atau kita dengar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Itu ada satu baik potongan syairnya. Zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durrami wa rami wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafa min al-hijarati kashhan mutrafa al-adami. Wasyadda min saghabin, saking laparnya Nabi ikat perutnya. Tahtal hijarati kashhan mutrafal adami, yang diikat di bawah lambungnya yang menempel dengan kulit lembutnya. Itu diabadikan dalam bait syair yang sering kita dengar itu. Ya. Laparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, beberapa episode penting yang atau hal yang terjadi saat peperangan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyaknya pasukan musuh. 3.000 sedangkan kita 1.000, itu pun kita posisinya terkepung, paceklik, lapar. Nabi itu merasa kasihan betul dengan para sahabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rapat berkonsultasi dengan pembesar-pembesar sahabat, di antaranya sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz ini tokoh dari penduduk Madinah, Muhajirin, dan Sa'ad bin Ubadah ini tokoh dari Mekah. Rasulullah berkata begini kepada para sahabat, gimana kira-kira kalau salah satu dari kabilah yang memusuhi kita ini, namanya Ghatafan, kita nego, kita bayar nanti 1/3 panen penduduk Madinah. Jadi kalau nanti kita panen 1/3 kurma hasilnya itu kita berikan kepada kabilah Ghatafan dengan syarat mereka tidak bergabung dengan musuh, balik baik, jangan nyerang kita. Maksud Nabi ini bermusyawarah dengan sahabat agar sahabat mau bernegosiasi dengan salah satu kelompok musuh bernama kabilah Ghatafan, biar mereka pulang, gak ikut nyerang kita. Kaget kalau mereka pulang, kita unjuk 1/3 dari hasil panen. Sahabat
Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini pendapat pribadimu atau ada wahyu turun dari Allah memerintahkanmu demikian?" Jadi sahabat ini nak bertanya dulu, ini pendapat pribadi yang artinya kami pacak nolak, kami pacak ngenjuk pendapat lain, atau ini sebetulnya wahyu? Kalau ini wahyu, ya sudah, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ini pendapat pribadimu ya Rasulullah, izinkan kami memberi pendapat. Kata Rasulullah, ya ini strategi dalam pikiran saya untuk mengurangi beban kalian. Kita minta kabilah Ghatafan pulang, tidak usah nyerang kami. Kaget kalau sudah selesai perang, sepertiga hasil panen Madinah untuk dia. Oh, kalau itu dari pendapatmu ya Rasulullah, izinkan kami memberi pendapat. Wallahi mala nabi hadza min haja. Wallahi kami enggak butuh itu ya Rasulullah. Wallahi demi Allah, la nu'tihim illa sayf. Kami tidak akan menyerahkan kepada mereka sedikit pun hasil panen kami kecuali pedang-pedang kami yang akan menghadapi mereka. Hatta yahkumallahu bainana wa bainahum, sampai Allah nanti yang memutuskan kita yang menang atau mereka yang kalah. Oh, luar biasa, Pak. Nabi ini kan rahmatnya tidak tega, lapar, dikepung musuh beribu-ribu, sehingga Nabi berpendapat gimana setengah penduduk apa musuh itu suruh balik, baik kaget kita jamin dengan panen kita. Oh enggak ya Rasulullah, kami tidak akan memberikan kecuali pedang kami sampai Allah yang mutus ke kita yang menang atau dia yang menang. Begitu melihat keteguhan dan keberanian para sahabat, fatahallala wajhun nabi, bercahaya wajah Rasulullah. Jadi seakan Nabi ini sebetulnya nak ngetes baik, kalian ini sanggup ndak musuh melawan musuh ini dengan kondisi mak ini. Rupanya tidak gentar sedikit pun. Kata Rasulullah, kalau begitu pendapatmu aku ambil, kita tidak ngasih apa-apa, kita lawan mereka. Ini satu kejadian yang juga menunjukkan luar biasanya para sahabat. Jadi jika gen keberanian itu terwarisi sampai hari ini oleh orang-orang Palestina, wajar mereka dengar kapal Indo Amerika, biarin aja, datang-datanglah. Mereka akan dibantu dengan sekian ribu rudal, ya, yang sangat menghancurkan. Datanglah, nak Perancis datang, nak Jerman datang, lajulah ke sini. Tidak gentar itu, karena bagi orang Muslim itu ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau lebih baik mati sebagai seorang syahid. Subhanallah, itu terwarisi, walaupun tidak semua dapat warisan itu, caknya orang Palestina yang dapat. Ya, keberanian itu luar biasa. Kemudian ini juga kejadian yang sangat luar biasa terjadi pada perang Khandaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhirnya nih Pak ya, pada akhirnya perang ini selesai dan tidak terjadi kontak fisik yang berarti, dan umat Islam mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu melalui dua wasilah. Yang pertama, wasilah strategi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terapkan. Bagaimana itu? Melalui jasanya seorang sahabat bernama Nu'aim bin Mas'ud. Ketika musuh sudah di luar, parit sudah jadi, Nabi berada di dalam, di blokade dengan musuh. Sahabat Nu'aim ini datang ke Nabi. Ya Rasulullah, njuk aku perintah, apa baik aku lakukan? Njuk aku perintah. Kata Nabi Muhammad, innama anta rajulun wahidun fina. Wahai Nu'aim, kamu ini adalah orang bagian dari kita. Walakin khadzil anna in istata'ta. Kalau bisa kamu bohongi mereka, kamu menyelusup di tengah pasukan musuh, kemudian timbulkan fitnah di antara mereka dengan berbohong, dan enggak apa-apa. Fa innal harba khid'ah. Memang perang itu adalah perang bohong, perang menipu, strategi maksudnya, Pak.
Akhirnya apa Pak? Sahabat siap ya Rasulullah. Nyelusuplah sahabat Nu'aim bin Mas'ud ini di tengah-tengah pasukan musuh. Pertama yang dia datangin kabilah Bani Quraidah, yakni orang Yahudi. Orang Bani Quraidah ini kan aslinya penduduk Madinah Pak. Melihat musuh ini banyak, bergabung dengan musuh, malah nyerang umat Islam. Kata Nu'aim ketika datang ke kelompoknya Bani Quraidah, orang Bani Quraidah mengira Nu'aim ini masih musyrik, belum masuk Islam. Ngomong begini kurang lebih, seharusnya kalian itu minta sama penduduk Mekah jaminan beberapa orang, karena nanti kalau perang kita nggak tahu nih siapa yang menang. Takutnya nanti terjadi perang, tahu-tahu mereka balik ke Mekah, habis kalian di Madinah dewean. Jadi agar orang Mekah itu tidak meninggalkan kalian, minimal ada beberapa orang yang ditawan sebagai jaminan, sehingga orang Mekah tidak mungkin meninggalkan kalian. Benar juga ini. Kaget kita lah perang-perang ini, lah bela mereka, lah bergabung dengan mereka, tahu-tahu mereka balik. Akhirnya kita yang sendirian menghadapi Nabi Muhammad dengan pasukannya. Baik, bagus pendapat ini diterima. Setelah diterima, Nu'aim ini menyelusup lagi ke penduduk Mekah Pak, ke musyrikin Quraisy. Berkata begini, tadi aku tuh dari Bani Quraidah, katanya mereka tuh nak nyeselnian bela kalian tuh. Mereka berniat sepakat ya untuk bergabung dengan Nabi Muhammad, tidak jadi bergabung dengan kalian, dan mereka berencana ingin menculik beberapa orang di antara kalian sebagai satu jaminan. Diambil, diculik, kemudian diserahkan ke Nabi Muhammad agar mereka bisa diterima oleh Nabi Muhammad. Jadi intinya Nu'aim ini membuat propaganda di tubuh kaum musyrikin. Datang dulu ke Bani Quraidah, orang Yahudi, mengatakan kamu nanti ditinggalin penduduk Mekah loh, harus ada jaminan orang-orang yang ditawan dari mereka sehingga mereka nggak berani kabur. Baik, pendapat ini diterima. Datang lagi ke orang musyrikin, hati-hati, ini Bani Quraidah dengar-dengar lah nyesel, dia nak balik ke Nabi Muhammad, tapi sebelum balik ngambil uang berapa orang dari kalian untuk diserahkan ke Nabi Muhammad. Umat itu betul nian. Fa in arsalat ilaikum yahud, nanti kalau ada orang Yahudi datang ke sini minta beberapa orang, jangan dikasih, karena itu nak diserahkan ke Nabi Muhammad. Betul Pak, datang Bani Quraidah dengan hasil propaganda tadi. Akhirnya mereka saling ribut di antara mereka sendiri, dan akhirnya mereka saling menuduh, saling mengkhianati, dan pecahlah kongsi mereka. Ini jasanya sahabat Nu'aim bin Mas'ud. Yang kedua yang menjadikan kemenangan kaum muslimin saat itu adalah tentara Allah yang tidak terlihat, yang bukan berbentuk manusia, berupa badai dan dingin yang sangat luar biasa pada malam hari itu, memporak-porandakan perkemahan-perkemahan mereka. Jadi malam-malam sahabat ini udah kedinginan semua Pak, udah kelaparan, capek, habis gali, kemudian dinginnya luar biasa, tidur semua di bawah selimut-selimut mereka. Nabi datang, ada nggak sih yang mau bangun masuk ke tempat musuh, unjuk tahu kami kabar apa yang terjadi di sana di belakang parit itu. Nggak ada yang sahabat berani nunjuk tangan Pak, karena memang kondisinya luar biasa. Sampai 3 kali Nabi menawarkan, ada ndak yang galak bangun, datang pergi ke tempat musuh, cari kabar, kemudian datang ke sini. Karena tidak ada, akhirnya Nabi menunjuk, ya Hudzaifah bangun. Nah, namaku disebut, bangunlah dia ini Pak, sahabat Hudzaifah. Hudzaifah berangkatlah ke sana, diam-diam cari tahu apa sebetulnya yang sedang mereka persiapkan di luar sana.
Tapi aku ingin wasiat kepadamu, jangan bertindak apapun yang membuat keributan, cukup cari kabar balik. Baik ya Rasulullah. Berjalanlah Hudzaifah dan kata beliau, demi Allah, hilang semua dingin tadi dan aku merasa hangat luar biasa. Masya Allah. Ini dari mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, menyelinap turun ke parit, masuk ke pasukan musuh, sampai pada posisi Hudzaifah di belakang pimpinan kaum musyrikin, yakni Abu Sufyan. Kata Hudzaifah, demi Allah, aku sudah hampir ngambil panahku dan mengarahkan ke Abu Sufyan, pasti mati. Tapi aku ingat pesan Nabi, jangan berbuat apa-apa. Akhirnya aku batalkan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pulanglah sahabat Hudzaifah ini, Pak, memberitahukan Nabi tentang apa yang terjadi di sana. Kemudian Hudzaifah izin untuk tidur, melanjutkan tidur. Dinjuk semacam selimutnya Rasulullah, semacam ini tapi yang besar. Ya, sampai kesiangan sholat subuh. Ya, sampai kesiangan sholat subuh. Dan malam itu seluruh kemah porak-poranda, kambing-kambing pada mati dan kabur. Sampai akhirnya Abu Sufyan berkata, oh kaum musyrikin, aku nak balik ke Mekah, baik terserah kalian, nak lanjut perang lajulah, aku nak balik. Lah habis galau persediaan kita ini. Akhirnya hancurlah mereka dan porak-porandalah mereka, pecahlah kongsi mereka, dan semuanya kalah dengan angin dan ya yang Allah kirim untuk menghancurkan mereka. Ini pun yang menjadi satu kejadian terjadi pada perang Khandaq. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu beberapa hal tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi pada perang Khandaq. Cukup Bapak Ibu? Ya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.